Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Tema renungan harian saat ini adalah "Ku lagi jenuh". Baru juga masuk kerja, mulai kuliah dan mulai belajar. Pengennya liburan lagi Ucapan seperti ini mungkin kita ucapkan pada saat ketika kita terkena kejenuhan dalam melakukan kegiatan rutin dan baru saja kita memasuki tahun baru 2024. Mungkin liburan akhir tahun membuat kita seperti terlena dari rutinitas dan persoalan-persoalan di tempat kita berada. Nah, ketika semua kegiatan itu dimulai kembali, bisa saja muncul rasa jenuh. Karena kita sudah, orang bilang, keenakan liburan. Kejenuhan bisa dialami siapa saja dan kapan saja. Apalagi kalau di tempat kerja ada masalah dan memberatkan atau mengganggu kinerja kita. Jenuhlah. Anda dan saya tidak sendirian. Seorang nabi Tuhan pernah mengungkapkan kejenuhannya, suntuk. Ada masalah yang memberatkan panggilannya sebagai seorang nabi, yaitu umat yang digembalakannya. Umat yang seharusnya menerima perkataan Nabi dan menyimpan serta bertobat, ternyata lebih suka mendengar berita atau informasi yang membuat hati tentram. Umat jangan diajak gelisah. Tetapi berita seperti ini disuarakan oleh nabi-nabi palsu. Sedangkan Yeremia memberitakan berita yang bernada keras, ancaman, dan membahayakan umat. Saat itu umat Israel hidup dalam ketidakadilan, saling menindas satu terhadap yang lain. Apalagi terhadap orang-orang yang lemah. Mereka adalah anak yatim, janda, dan para pendatang atau orang-orang asing. Para nabi palsu akan meninabobokan umat yang terpecah dan saling menindas itu. Sedangkan Nabi Yeremia menubuatkan supaya umat berbuat adil dan beribadah dengan setia kepada Allah. Jika mereka tidak melakukan perkataan Yeremia sebagai nubuatan Allah, maka bangsa Israel akan dibuang, dijajah bangsa Babilonia. Dan dalam kejenuhannya, Yeremia berkata, "Terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku." Itu bisa kita baca dari Yeremia 20 ayat 14. Jelas bahwa karakter umat Israel berkarakter lemah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, karakter lemah dapat diartikan sebagai sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti dan tabiat. Sedangkan lemah diartikan sebagai tidak kuat, tidak bertenaga, tidak keras hati, lembut, tidak tegas, tidak kuat, dan kurang mendasar. Sehingga dapat didefinisikan bahwa karakter lemah itu berarti tidak memiliki karakter maupun yang menunjukkan ciri-ciri yang lemah. Dan terkadang sebagai reaksinya mengambil jalan pintas untuk mengatasi masalah dengan mengorbankan wataknya yang bisa sepertinya kuat padahal rapuh. Mereka tidak punya dasar kepribadian yang solid sebagai umat Tuhan. Dan juga bagi hidup dalam kebersamaan dengan keluarga dan sahabat-sahabat mereka sendiri. Dan dalam kejenuhannya, nabi ini tidak sampai mundur atau pindah profesinya. Ia tetap menyuarakan nubuat kenabiannya karena ia yakin dan percaya. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Kepadamu aku telah mengungkapkan perkaraku." Dan doanya dilanjutkan dengan ajakannya kepada umat Israel agar mereka memuji Tuhan. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab
Ia telah melepaskan nyawa orang-orang miskin dari tangan orang yang berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun kita jenuh menyuarakan kebenaran dan keadilan Allah bagi sesama kita, janganlah kita mundur dari panggilannya. Surat 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 berkata, "Jadi saudara-saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Bapak, Ibu, Saudara, tetap usahakanlah kita memiliki mental health. Almarhum Brother Rogers dari Teize berkata, "Hour by hour, work or rest, but all in God." Artinya, baik kerja maupun saat ketika kita melepaskan kelelahan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.